Selamat datang kembali di Slow Living. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghadapi hubungan yang sering bertengkar. Sebuah skill penting buat masa depan sebuah hubungan. Kita semua tahu bahwa dalam menjalin sebuah hubungan, entah itu hubungan sosial bersama keluarga, pasangan, sahabat, atau teman, yang namanya konflik atau pertengkaran kadang bisa terjadi dan tidak bisa dihindari, ya kan? Konflik yang kadang bikin emosi, bahkan bikin bingung. Ya, kadang kita suka bingung, merasa tidak memiliki masalah, merasa tidak ada salah apapun, tetapi tiba-tiba dimarahi atau dihadapkan atas masalah yang terkadang kita sendiri tidak pahami. Kok bisa terjadi ya? Nah, untuk itu, hari ini kita akan membahas bagaimana skill penting dalam menghadapi konflik dengan bijak, menjaga hubungan agar tetap stabil dan baik-baik saja. Pertama-tama, mari kita bicara tentang mengelola emosi. Ketika konflik muncul, sangat penting bagi kita untuk tidak terbawa emosi. Pastikan untuk selalu menjaga diri kita agar tetap tenang dan fokus pada solusi, bukan pada masalah-masalah yang muncul. Ingatlah, emosi yang terkendali adalah kunci untuk mengatasi konflik kali ini dengan bijak. Yang terpenting, saat kamu merasa terpojok dan tersakiti, jangan sampai biarkan pertengkaran kali ini membuat baper dan membawa perasaan sampai di medsos. Hindari mengumbar aib atau kesalahan di sana. Kita harus ingat bahwa privasi dan integritas hubungan kita perlu dijaga. Jadi, jangan diumbar di sosial media dan menjadikannya sebagai konsumsi publik. Lagi pula, orang yang tidak tahu persoalan tidak butuh dilibatkan dan yang membencimu akan menyukai hal tersebut. Jadi, ini sangat tidak baik bagi hubungan kalian. Terkesan bocil banget, ya kan? Jadilah pandai saat menggunakan sosial media dan selalu fokus pada solusi daripada membuat masalah semakin kompleks. Lalu, setelah kedua belah pihak sudah tenang, saatnya mencari solusi bersama. Setelah emosi mereda, jadilah orang yang proaktif dalam menyelesaikan masalah. Bicarakan dengan bijak, dengar pendapatnya, dan jangan biarkan ego menghalangi jalan menuju kesepakatan damai bersamanya. Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Pastikan kita benar-benar mendengarkan dengan aktif apa yang orang lain katakan. Dengan mendengarkan dengan aktif, kita dapat memahami perspektif lawan bicara dan segera menemukan solusi yang terbaik saat dihadapkan dengan sebuah persoalan. Saat sedang marah atau kesal, kita seringkali mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Hindari kata-kata yang menyakitkan dengan berbicara secara sopan dan santun. Usahakan untuk selalu memilih kata-kata yang tepat, sebab mulutmu harimaumu. Kata-kata yang kalau dari mulut tidak bisa diambil kembali. Itu bagi anak panah yang sudah dilepaskan, yang selalu mengenai target. Entah itu baik atau buruk, pasti akan memberikan bekas pada targetnya. Saat menghadapi konflik, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang lainnya, yang bisa kamu percayai seperti sahabat atau keluarga. Sebab, mereka pasti dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Namun ingatlah, untuk selalu berhati-hati saat mendengarkan nasihat dari orang lain. Sebab, terkadang pasti ada saja nasihat buruk yang bukannya mendukung, malah mungkin memperburuk keadaan. Untuk itu, selalu berusaha menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Saat menghadapi konflik, kita harus menghargai perbedaan tersebut dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sadarilah, dalam setiap konflik kita harus bisa memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lihatlah setiap persoalan sebagai peluang untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Ingat, kita hanya perlu belajar untuk memahami dan menghargai, lalu bersiap menjadi lebih kuat setiap harinya. Jadi teman-teman, mengelola konflik dengan bijak bukan hanya tentang memecahkan masalah, tetapi juga tentang menjaga integritas dan motivasi diri sendiri untuk berkembang. Sebab, di balik setiap konflik, pasti selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil, dan hanya bisa kita pahami dan kepadingin. Paham ya? Semoga video ini bisa membantu kita untuk selalu membangun kesadaran dan pola pikir baik dalam menghadapi konflik yang terjadi, sehingga membantu kita meraih pertumbuhan diri setidaknya 1% setiap harinya. Kita bisa? Semangat!